Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita tahu bahwa indeks harga saham gabungan kemarin mengalami pelemahan yang cukup signifikan dan net sell asing juga cukup masif dalam satu hari pemirsa. Dan dengan pelemahan tersebut saham-saham LQ45 dinilai sudah di posisi yang menarik untuk dilakukan pembelian karena harga yang murah. Benarkah demikian? Nanti akan kita ulas. Tapi kami hadirkan dulu pemirsa grafis informasi seputar market spotlight atau market headline. Di antaranya pemirsa ada IHSG ditutup di 4.000, maksud kami 6.485 sempat menyentuh level terendahnya dalam 3 tahun. Sektor keuangan memimpin pelemahan dimotori BBRI atau Bank BRI ke level terendah 3 tahun. Rupiah juga ditutup melemah ke 16.450, terendah dalam 8 bulan terakhir. Kita ke agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian pemirsa. Ada produksi industri dari Singapura year on year dan juga di bulan Januari. Kemudian ada IHK inti Tokyo, penjualan retail Jepang Januari dan year on year, peminjaman Bank Singapura, neraca perdagangan dari Thailand, cadangan devisa dari Thailand. Kemudian ada posisi cadangan di Bank Federal Reserve Amerika Serikat, indeks harga belanja personal PCE inti month on month Januari di Amerika Serikat yang jadi fokus dari pelaku pasar global, kemudian perubahan tingkat pengangguran Jerman dan IHK Jerman dari kawasan Eropa. Agenda emiten pemirsa ada 2 yang kami highlight yaitu UNIQ RUPS dan UANG RUPS. Update dari Bursa Asia yang bisa menjadi mungkin indikator juga seperti apa pembukaan perdagangan sesi pertama. Kita lihat ada Nikkei Jepang pemirsa, Hang Seng Hong Kong, kemudian Kospi, semua kompak bergerak di teritori negatif dipimpin oleh Nikkei Jepang yang turun lebih dari 2% pemirsa. Dengan pelemahan dari indeks-indeks utama kawasan Asia ini, apakah indeks harga saham gabungan pada akhir pekan ini juga akan melanjutkan pelemahan? Kita akan simak nanti. Pagi hari ini pemirsa kita akan ulas pergerakan pasar modal tentunya bersama dengan Pak Krisna Dwi Setiawan, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Krisna. Selamat pagi Prisa. Terima kasih banyak sudah bergabung, sudah lama tidak berjumpa. Pak, sehat ya Pak? Iya, alhamdulillah sehat-sehat. Tapi kalau melihat pergerakan indeks harga saham gabungan dan net sell asing sejauh ini, ada yang tidak sehat atau seperti apa Pak? Iya betul, memang kita seperti sudah tahu semua, sudah sering dibahas bahwa mengingat kondisi ekonomi kita ya, sudah banyak disebut-sebut daya beli melemah. Itu kan daya beli melemah itu kan memang satu hal yang mungkin nggak kelihatan tapi bisa kita rasakan kan. Tapi memang data-datanya menunjukkan seperti itu. Kita lihat saja misalnya BPS mengatakan misalnya kelas menengah kita sudah turun dari tadi porsinya 21%. 2017 sekarang tahun lalu itu tinggal 17% ya kan. Terus yang terbaru nih data-data misalnya dari laporan keuangan yang diindikasikan oleh perusahaan-perusahaan multi finance seperti Agira, WOM, terus juga Bunas Bevin, Bunas Finance. Itu kan mereka kan multi finance kan biasanya membiayai kredit-kredit konsumsi ya. Mereka bukan modal kerja, bukan investasi. Itu rata-rata tahun lalu turun. Pembiayaan turun 10-15%. Itu nyata-nyata gitu ya. Jadi banyak kondisi lah, belum yang terbaru lagi soal keraguan tata kelola dan antara dan nah ini juga penting, efisiensi 750 triliun. Itu impact negatifnya ke ekonomi nyata. Udah pasti ya kan, 750 triliun ditarik dong dari masyarakat, dari sistem kan. Pemerintah bilang, enggak, itu enggak efisiensi, realokasi. Oke, realokasi. Tapi, apakah nanti, kan itu kan dialokasikan ke program MBG dan juga ke sebagai permodalan dan antara. Tapi apakah realokasi ini bisa menggantikan, impact positifnya bisa menggantikan impact negatif dari penyusutan 750 T? Kelihatannya belum waktu cepat, belum tahun ini. Kenapa? MBG aja dari target 82 juta, ya kan, penerima manfaat di akhir tahun, itu kalau Kepala Badan Gizi Nasional bilang itu nanti mungkin baru akselerasi nanti September. Kenapa? Karena 3.000 orang pekerja untuk ini program ini kan baru masih dilatih, masih di training. Jadi nanti September baru akan ngebutnya. Kan sekarang baru 2 juta penerima manfaat ya. Untuk mencapai 82 juta butuh waktu. Dan Antara juga ini baru aja diresmiin, dikasih modal 20 M.
impact positifnya ke pertumbuhan ekonomi ya pasti belum waktu cepat dong. Jadi mungkin butuh waktu. Jadi ya kita think tahun ini akan seperti itu kondisinya. Ya belum lagi perbankan kita, apalagi kemarin juga baru ada downgrade dari MSCI ya, karena sejak sejak China kembali merangkul Xi Jinping kembali merangkul para pengusaha-pengusaha kita itu, pengusaha besar mereka itu kayak Jack Ma dan lain-lain, China jadi perhatian pengundang asing, makanya kemarin Morgan Stanley bilang Indonesia dikurangin pindahin ke China gitu kan. Nah ini yang cukup mengejutkan lagi bahwa laporan keuangan laporan keuangan BRI ini ya di first month 2025 Januari 2025 itu mengecewakan ya. Mhm. Jadi labanya cuma 2 triliun. Kan tahun lalu kan mereka labanya 60 triliun ya. Itu kalau dibagi 12 berarti laba per bulan sekitar 5T. Nah, kalau tinggal 2T di bulan Januari berarti turunnya lebih dari separuh dong. Jadi agak mengecewakan. Padahal bank-bank lain masih bisa bertahan ya, kayak misalnya BCA itu masih bisa pertumbuhannya masih profitnya masih bisa tumbuh. BCA itu 6%. Jadi dia bisa profit 4,7 triliun, masih bisa profit 4 triliun, masih tumbuh 4% year on year. Yang paling hebat BRIS dong, itu BRIS Bank Syariah itu profitnya di Januari 590 miliar, tumbuh 15% year on year. Jadi BRI yang agak ini nih. Nah, mungkin bilang Pak Krisna itu cuma satu bank. Lihat di belakangan ini, misalnya penurunan BRI, penurunan Bank Mandiri itu nyeret bank-bank yang lain. Gitu. Masalahnya itu. Jadi saya merasa hari ini pun kita masih berat, Prisa. Hari ini pun kita masih berat. Kemana arah indeks harga saham gabungan selanjutnya dengan tadi Pak Krisna sudah menyampaikan berbagai sentimen bukan hanya pemberat dari global ketidakpastian tarif dan segala macam soal geopolitik gitu ya, tetapi juga ternyata dari dalam negeri ada banyak indikator yang tampaknya tidak akan segera pulih dalam waktu cepat karena masih banyak ketidakpastian, misalnya tadi dampak positif dari program MBG, kemudian adanya kekhawatiran soal Danantara dan lain sebagainya. Setelah menyentuh level terendah 3 tahun, Anda melihat peluang indeks harga saham gabungan karena memang Anda katakan dalam waktu dekat masih berat, berapa selanjutnya Pak Krisna? Ya, kalau berkaca ke teknikal aja ya, itu yang paling dekat ISG itu sekitar 3480. Dari kemarin kan 3630 ya. Jadi yang paling dekat itu 3480 ya, dibulatin 35 lah, artinya masih 130. Itu rasanya pun hari ini bisa tercapai kali ya. Jadi karena kita lihat pagi ini kan Nikkei dan lain-lain udah turun semua ya. Baik, Kospi rata-rata 2% gitu. Pak Jadi Krisna, kelihatannya bisa. Ya. Anda mengkhawatirkan pasar nih. Tadi kayaknya ada keliru Pak. 64 ya Pak ya, bukan 34 ya. Oh, sorry ya. Sorry. Sorry. Kita ngomongin ya. Baik, jadi Ini IHSG peluangnya ke dari berapa? Pembukaan sih merah lagi nih Pak, 0,6%. terbalik. Pak Krisna masih bisa dengar? Jadi gini nih, ya. Jadi catat. Dengar. Ya, Prisa. Silakan Jadi dilanjutkan Pak. IHSG itu kemungkinan hari ini, ya, IHSG kemungkinan itu ini kan mepet nih support 6447 kan ya. Jadi kelihatannya mepet nih, rasanya nggak akan bisa nahan hari ini. Jadi next-nya itu IHSG kemungkinan akan menuju ke sekitar psikologisnya di 6.000. Jadi 6.000 ini sekaligus adalah 50% retracement ya. Jadi kalau kita technical tuh pakai Fibonacci retracement itu cara yang paling gampang untuk lihat support ya itu. Dan biasanya kalau koreksi itu koreksi yang cukup dalam tuh biasanya akan menuju ke 50% retracement. Nah itu
50% interest menyisihkan ya, tapi kalau psikologisnya ya 6.000 lah, Prisa. Baik, masih ada peluang ke 6.000. Tadi Anda katakan bahwa salah satu pendorong juga adalah karena Mm-mm. saham big cap sekelas BRI ini mengalami pelemahan ke level terendah 3 tahun karena ya memang dari kinerjanya di Januari juga agak mengecewakan dibanding dengan perbankan yang lain. Nah, kemarin kan banyak yang Betul. bertanya-tanya saham LQ45 sudah murah, layak dibeli, meskipun kualitas premium sudah murah belum, tapi dengan pernyataan Bapak tadi mungkin mulai ragu lagi nih. Nanti akan kita ulas untuk saham LQ45, Pak Krisna, usai jeda dan juga pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan masih berbincang bersama dengan Pak Krisna Dwi Setiawan, pengamat pasar modal. Pak Krisna, kita update dulu pembukaan perdagangan karena waktu menunjukkan pukul 9:02 di mana indeks harga saham gabungan pemirsa kembali melanjutkan pelemahan dan tadi sempat menguji 6.384 sempat diuji sebelum akhirnya iya, memang masih di kisaran tersebut pemirsa antara 6.385 sampai dengan 6.400 dengan pelemahan sekitar 1,51%. Kita lihat datanya berikut ini. Itu dia untuk indeks harga saham gabungan yang kalau kita perhatikan pemirsa, selama hampir 5 hari berturut-turut IHSG ini sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam, yaitu berkisar 6% pemirsa pelemahannya. Dengan net sell asing sampai dengan Kamis kemarin di pasar reguler 5,44 triliun rupiah dan di seluruh pasar 8 triliun rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat tipis 0,01% di 16.444 dengan deretan saham yang menjadi top gainers dapat Anda cermati pemirsa. Ini adalah saham-saham yang menjadi gainers di pembukaan pada pagi hari ini, antara lain ada TAPG yang melonjak 7,79%, IOTF 3,53%, LIVE 22,73%, Laba NSSS, PTSN, Jawa, dan beberapa saham lain tampak tidak ada blue chips di sana ya. Kemudian ada losers masih BBRI yang melemah 5,23%, saat ini di 3.440, Telkom turun 2%, AMMN turun 3,62%, WiFi 1,17%, BRIS turun 2,28%, GoTo 4%, dan saham lain seperti BNI juga tergerus. Dengan sektor semua kompak bergerak di teritori negatif, dipimpin oleh basic industry pemirsa, dan yang paling melemah cukup tidak terlalu signifikan pemirsa adalah kesehatan dan non-siklikal. Itu dia sekilas update pemirsa pembukaan perdagangan sampai dengan saat ini. Pak Krisna, memang tampaknya sesuai dengan proyeksi Anda, masih ada peluang indeks harga saham gabungan melanjutkan pelemahan. Tetapi kalau tadi Anda katakan bahwa BRI ini juga ada reasonnya kenapa orang melakukan aksi net sell di sana dan menyentuh level terendah 3 tahun dan masih berlanjut sampai saat ini, adakah itu menjadi peluang untuk beli kapan lagi BRI di harga terendah 3 tahun atau memang secara fundamental saat ini belum mendukung? Belum mendukung, Prisa. Belum mendukung. Jadi kalau kita memang masih menginginkan bank, saya sih kalau kemarin-kemarin ya belum keluar data Januari, mungkin kita masih oke lah prefer BRI, karena BRI ini di antara bank yang lain turun paling dalam ya, udah 50%-an. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya jadi berubah pikiran. Kalau saya harus rekomendasi bank, saya prefer BCA atau BRIS, meskipun BCA dan BRIS ini penurunannya, koreksinya nggak banyak ya. BRIS cuma 20%, BCA juga cuma 22%. Tapi nanti kalau ketika market rebound, mereka pasti reboundnya paling cepat. Saya yakin, karena sudah ya pengalaman dari 94 saya ngeliat market, kalau market rebound yang diincar pasti yang fundamentalnya bagus. Jadi BRI sebenarnya nanti rebound ikut rebound, tapi pasti akan lagging dia. Jadi saya nggak prefer BRI untuk saat ini dengan kondisi terbaru ya, kayak gitu, Prisa. Blue chips lagi diskon seperti BRI, tapi nanti dulu kata Pak Kris, belum waktunya. Kalau melihat charting dari BRI di layar ini, pola apa sih Pak yang sedang dibentuk dan sebaiknya strategi di BRI bagi yang sudah punya, kan yang paling was-was sekarang yang sudah punya. Ya, jelas dia masih downtrend dan saat ini kelihatannya dia mau coba untuk BRI ini untuk mencoba untuk menuju ke downtrend channel line ya. Jadi itu adalah garis yang kalau kita tarik itu channel line-nya, downtrend-nya lumayan masih jauh, masih lumayan jauh. Itu ada di sekitar
tiga ribuan ya, 3 ribuan. Jadi apakah ke situ atau enggak kita nggak tahu. Tapi strategi terbaik nih ya, seharusnya kalau untuk untuk saham-saham yang seperti ini, kalau saya tuh pakai konsep kernet angkot. Kernet angkot kan naik turun. Hmm, Jadi kita masuk kalau kita memang anggap nih, oke ini udah turun dalam, oke misalnya boleh masuk. Nanti ya kalau kalau misalnya aksi jualnya udah mereda, oke kita boleh masuk. Tapi ketika nanti dia dibawa turun naik, kita jangan mau ikut turunnya tuh. Kita jual dulu. Nah, kita next dapat support berapa lagi? Kan ini kan major supportnya kalau dari grafik yang saya tadi bilang kan sekitar 3 ribuan kan, 29 sampai 3 ribu. Kita masuk lagi di situ. Nah, dengan harapan kita bisa nanti masuk itu pas ribuan, kita bisa ikut ribuannya. baik, beli Tapi bertahap kalau ya, iya kalau bukan beli bertahap, kita cut aja. cut aja. Kalau beli bertahap kan kita masuk lagi, kita itu nyangkut namanya. Tapi kalau kita cut, ya kan, ini kalau kalau tapi memang butuh ini dan butuh pengalaman. Nah, Mhm. ikut makanya. Tapi ketika kita turun, kita nggak ikut Baik, baik. turunnya. Gitu. Baik Pak Krisna, tampaknya sinyal kurang baik. Baik menurut saya. Itu paling ampuh itu si Unilever. Aku di harga tinggi bisa. Baik. Oke, jadi kalau BRI sudah punya Oh, sebaiknya cut loss. ya saya masih dengar baik suara Pirsa. Ya kalau menurut saya 3 ribu kan masih lumayan lama, masih lumayan jauh gitu kan. Baik, Pak Krisna, tampaknya kita mengalami gangguan sinyal. Apakah Bapak masih bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, tampaknya ada masalah sinyal pemirsa ya. Dan kembali kami sampaikan bahwa indeks harga saham gabungan Bisa, pada... Ya, oke saya bisa dengar, ya bisa baik, dengar bisa. dilanjutkan Pak, silahkan. Ya sorry. Jadi BRI kalau sudah punya, kalau dengan cara saya, ya saya sih cut loss gitu kan. Saya sih cut loss dengan harapan nanti ketika tekanan jualnya meledak, misalnya ini kan target saya kan 3 ribu ya, itu kita bisa buyback lagi gitu. Buyback lagi Itu kalau di, cara paling aman seperti itu. untuk mengurangi kerugian ya Pak? Betul betul. Baik, baik. Kalau banking saat ini kalau bukan BRI, tadi Anda bilang mungkin BCA, BCA BRIS, betul time to buy? atau BRIS. Ya sama, ini kan seperti saya bilang tadi, ini kan sekarang nih saling seret menyeret nih bisa. Memang BCA bagus, tapi kok faktanya ini kan diseret juga, ikut juga diseret. Jadi kalau misalnya nanti BRI masih turun ke 3 ribu, saya ngerasa kayak BCA juga nanti ikut turun, Baik, BRIS berarti juga nanti belum ikut waktunya turun. ya untuk banking ya, belum ya? Belum, Baik, baik. Kita tinggalkan banking, kita beralih ke saham yang memang Anda rekomendasikan Pak Krisna. Kalau begitu dengan momentum IHSG yang sedang melemah saat ini, net sell asing, rupiah juga melemah, sebaiknya saham apa yang menjadi perhatian? Ya, yang kira-kira ya udah pasti prospeknya masih terang benderang gitu ya, terang benderang. Jadi ketika daya beli masyarakat lemah, kita cari sesuatu emiten yang menawarkan produk yang masyarakat tetap masih bisa beli. Nah, saham Ya apa kan? itu Apa Pak? sih? Misalnya sembako. Nah, masalahnya kan nggak ada sembako emiten. Ada satu lagi produk yang seperti sembako, mirip sembako adalah perusahaan teknologi. Ya, yang sekarang lagi naik daun adalah emiten-emiten yang sedang punya prospek, punya potensi menawarkan internet murah gitu kan, internet murahnya. Salah satu leadernya itu kan sekarang ada di WiFi ya. WiFi. Sekarang gini deh, kita itu masyarakat itu oke, misalnya rela nggak jajan, tapi kalau nggak lihat internet, nggak buka internet, rasanya nggak mungkin ya. Jadi internet itu kuota internetnya salah satu hal yang wajib dibeli meskipun misalnya pendapatan menurun, tapi itu tetap harus dibeli. Nah ini kan emiten yang sedang ke arah sana itu kan seperti WiFi, seperti Link, dan kita lagi nunggu emiten lain ketika nanti pemerintah mengumumkan pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz ya. Itu kan ditujukan untuk internet murah juga, internet rakyat. Baik. Kita lihat siapa nanti pemenangnya.
itu. Tapi yang sudah jelas tanpa menunggu itu pun WiFi itu udah ke arah sana. Jadi meski oke Pak itu harganya udah mahal, ya tapi prospeknya juga masih cukup 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 positif ya. Jadi saya masih lebih lebih tenang untuk ininya gitu, untuk memegang. Baik. Kalau alternatif dari bank misalnya gitu. Oke, alternatif dari perbankan menarik untuk mencermati saham WiFi. Kita lihat ya data RTI dari WiFi pemirsa yang merupakan emiten yang sedang membuat internet rakyat dengan bidik 40 juta rumah tangga. Oke, ada target mungkin untuk WiFi Pak Krisna yang bisa menjadi acuan dari investor khususnya retail? Kalau target technical sih ini kan sudah all time high ya. Jadi kalau pakai cara gampang psikologis itu di 3.000. Ya itu dengan harapan Pinek ya 2 juta pengguna. Jadi nanti kalau dia bisa lebih itu ya saya mungkin harganya bisa lain lagi ya kan Baik. targetnya 40 juta ya. 40 juta itu luar biasa ya kalau misalnya bisa saya rasa mungkin sky is the limit gitu. Sky is the limit. Boleh disampaikan tadi Prisa. 3.000 ya Pak ya targetnya ya? Iya, iya, iya. 3.000 ya Pak? Betul, Prisa. Baik, itu dia target untuk Ya, WiFi. betul, betul. Saat ini sudah mengalami pelemahan, maksud saya adalah melemah 0,78%, tetapi dalam sebulan pemirsa harga sahamnya melesat 108,16%. Pak Krisna, terima kasih untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa dimanapun berada. Semoga kita bisa Ya, berkomunikasi lagi, berbincang lagi di lain waktu. Pak Krisna, terima kasih. Selamat pagi.